Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait etika dan diskriminasi kerja untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah etika bisnis. Adapun anggota kelompok kami berjumlah 5 orang, yaitu Purwanto, Dian Julianita, Syafinas, Marisa Sianturi, dan Adelia Novrianti. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan etika. Etika adalah kebiasaan tinggi serta diwariskan secara turun-temurun. Etika bertalian dengan keyakinan benar dalam tindakan seseorang. Oleh karena itu, seringkali diperdebatkan tentang jumlah kebenaran atau monisme, kebenaran tunggal, dualisme atau kebenaran ada dua, pluralisme atau kebenaran beragam, patokan kebenaran atau agama, hukum, budaya, pendidikan, dan seterusnya. Siapa yang menentukan kebenaran? Orang tua, agamawan, tokoh budaya, pendidik senior, dan seterusnya. Tujuan etika. Tujuan etika adalah satu, membantu mengambil sikap yang tepat pada saat menghadapi transformasi atau modernisasi konflik nilai serta mampu bersikap kritis terhadap ideologi baru. 2. Sarana pembentukan sikap kritis mahasiswa dalam kapasitas sebagai anggota komunitas intelektual. Metode etika. Metode etika antara lain yaitu 1. Kritis pertanyaan seputar jujur dan adil. 2. Sistemik, berada dalam tatanan yang menyeluruh, terstruktur, dan koherensif. Jenis etika. Pertama, etika deskriptif, yaitu memaparkan perbuatan manusia apa adanya, tidak memberikan penilaian. Yang kedua, etika normatif atau juga disebut preskriptif, yaitu memberi penilaian moral atas tindakan manusia. Yang ketiga, meta-etika, yaitu melampaui etika bertalian dengan logika, ungkapan atau ucapan, atau juga bahasa moral. Etika diskriminasi pekerjaan. A. Sifat diskriminasi pekerjaan. Diskriminasi pekerjaan adalah membedakan satu objek dari objek lainnya. Tindakan yang secara moral adalah netral yang tidak dapat disalahkan. Selanjutnya, dalam pengertian modern, istilah ini secara moral tidak netral karena membedakan seseorang dari orang lain bukan berdasarkan keunggulan yang dimiliki, namun berdasarkan prasangka atau sikap yang secara moral tercela. Yang terakhir itu, melakukan diskriminasi tenaga kerja berarti membuat serangkaian keputusan yang merugikan pegawai sebagai anggota kelompok tertentu karena adanya prasangka yang secara moral tidak dibenarkan terhadap kelompok tersebut. B. Prinsip-prinsip etika ketenagakerjaan. Yang pertama, keadilan dan persamaan hak. Yang kedua, penghargaan terhadap martabat manusia. Yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Bentuk diskriminasi dalam pekerjaan. Yang pertama, diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, gender, usia, disabilitas, dan lain-lain. Yang kedua, pendiskriminasi dalam rekrutmen, promosi, komasi, pelatihan, dan lain-lain. D. Diskriminasi utilitas, hak, dan keadilan utilitas. Argumen utilitarian yang menentang diskriminasi rasial dan seksual didasarkan pada gagasan bahwa produktivitas masyarakat akan optimal jika pekerjaan diberikan berdasarkan kompensasi atau kebaikan.
H. Argumen non-utilitarian yang menentang diskriminasi rasial dan seksual adalah salah satunya menyatakan diskriminasi salah karena melanggar hak moral atas manusia. Keadilan. Argumen non-utilitarian kedua melihat diskriminasi melanggar prinsip keadilan. Diskriminasi melanggar prinsip ini dengan cara menutup kesempatan bagi kaum minoritas untuk menduduki posisi tertentu dalam sebuah lembaga, dan berarti mereka tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan orang lain. Dampak diskriminasi terhadap tenaga kerja. Yang pertama, penurunan motivasi dan produktivitas. Kedua, konflik di tempat kerja. Ketiga, citra buruk perusahaan. Keempat, potensial gugatan hukum. F. Upaya pencegahan diskriminasi. Yang pertama, ada kebijakan anti diskriminasi perusahaan, proses rekrutmen dan promosi yang adil, sistem kompensasi dan tunjangan yang setara, pelatihan dan sosialisasi etika ketenaga kerjaan. G. Penanganan kasus diskriminasi. Yang pertama, ada mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah. Kedua, investigasi dan analisis kasus. Tiga, tindakan korektif dan disipliner. Empat, peran serikat pekerja dan lembaga pemerintah. Yang H. Manfaat penerapan etika dan anti-diskriminasi. Yang pertama, peningkatan kepuasan dan loyalitas karyawan. Kedua, peningkatan produktivitas dan kinerja. Ketiga, peningkatan citra dan reputasi perusahaan. Keempat, kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami terkait etika dan diskriminasi kerja ialah etika kerja dan penghindaran diskriminasi tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, produktif, dan berkelanjutan. Organisasi harus memastikan bahwa prinsip-prinsip etika kerja diterapkan secara konsisten dan diskriminasi tenaga kerja tidak terjadi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.